Puji Tuhan, kita hari ini merayakan hari Jumat Agung di mana Kristus Yesus, Tuhan kita, telah mati untuk menebus dosa kita semua. Ini adalah hari di mana kita harus mengingat bahwa Tuhan berkorban bagi kita. Maka itu sangat penting, bukan hanya hari kelahirannya saja, tetapi ada hari di mana Kristus memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Kita sebagai umat Tuhan harus memperingati hari ini supaya kehidupan kita ini terus searah dengan Tuhan. Pak dan Ibu, saya teringat dengan sebuah firman di mana di Galatia pasal 5 ayat 19 dikatakan begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Yang ke-20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu bahwa seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pak dan Ibu yang terkasih, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21 ini mengingatkan tentang bahaya perbuatan daging. Nah, di sini di hari Jumat Agung ini, saya ingin membawa Bapak dan Ibu untuk Anda hidup mematikan keinginan daging. Maksud saya yang seperti yang tertulis di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21. Dan saya berkata kematian Kristus Yesus di kayu salib membuat kita ini mampu untuk mematikan keinginan daging kita. Di antaranya hawa nafsu yang membawa kita kepada dosa. Nah, Pak dan Ibu, kita lihat di Ibrani pasal 2 ayat 18 dikatakan demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah jaminan dari Tuhan bahwa dia sendiri sudah menderita karena pencobaan. Maka Tuhan dapat menolong mereka yang dicobai, yaitu kita yang hari-hari ini hidup dalam godaan hawa nafsu, godaan seksual, godaan-godaan yang lain dan sebagainya untuk membawa kita jatuh dalam dosa. Hari-hari ini saya melihat banyak sekali dosa-dosa itu, dan makanya saya mengingatkan pada kita semua untuk kita hidup tetap dalam kekudusan. Bapak dan Ibu, dengan Tuhan Yesus memberikan nyawanya di kayu salib, darahnya itu tercurah untuk menebus dosa kita. Darahnya ini yang akan menyucikan kita dari segala pelanggaran yang kita buat. Oleh sebab itu, keinginan-keinginan daging ini bisa dimatikan dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa nama Yesus. Saya sangat percaya setiap dari kita pasti punya hawa nafsu. Setiap dari kita pasti punya keinginan-keinginan untuk berbuat dosa. Tapi kalau hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, ingatlah di mana kematian Kristus yang akhirnya membuat kita untuk kita percaya bahwa bersama dengan Dia kita akan mampu mematikan semua keinginan daging yang menyeret kita untuk jatuh ke dalam dosa. Hal yang kedua begini Pak Bu, jika Anda adalah orang-orang yang sudah ada dalam dosa dan hari ini Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda berkata, oh saya tidak layak, oh terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Pak dan Ibu, jangan berkecil hati. Hal yang kedua adalah bangkit dari keterpurukannya Anda. Ada alasan untuk kita bangkit. Efesus pasal 5 ayat 14 dikatakan demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Melalui Jumat Agung ini, saya memberi sebuah pesan bahwa Anda yang sudah hidup lama dalam keterpurukan Anda karena dosa, kegagalan, bahkan hal-hal yang lain, hari ini adalah alasan untuk Anda
punya alasan untuk Anda bangkit, karena firman Tuhan menyuruh kita untuk bangkit. Jangan hidup lagi dalam dosa. Setelah Anda mengetahui bahwa Kristus punya kuasa mematikan keinginan daging Anda, saatnya hal yang berikutnya adalah Anda harus bangkit. Bangkit dari keterpurukan Anda. Bangkit dari semua perbuatan-perbuatan dosa yang Anda lakukan. Bangkit dari perasaan merasa tidak layak. Bangkit dari semua kekecewaan, kesedihan yang ada. Ini saat yang tepat untuk Anda bangkit. Dan jangan ingat-ingat lagi peristiwa yang lama. Pak dan Ibu terkasih, Galatia pasal 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita setelah bangkit, kita berdoa bahwa kita milik Kristus dan kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Percayalah, Tuhan memampukan kita untuk kita hidup seturut kehendak-Nya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.